Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Fosil dinosaurus dalam jumlah besar ditemukan di wilayah Chongqing, Tiongkok. Lebih dari 5.000 fosil dinosaurus yang sudah berbentuk seperti dinding fosil di ekskavasi setelah pertama kali ditemukan oleh petani setempat. Pemirsa, dinding fosil yang terbentuk dari bentukan ribuan fosil dinosaurus ini berukuran tinggi 150 meter dengan lebar 8 meter. Sejumlah fosil ini ditemukan sekitar 20 meter di bawah tanah. Dikemukakan oleh salah satu peneliti melihat banyaknya fosil yang ditemukan di titik tersebut, disinyalir area ini merupakan area yang masih potensial untuk menemukan lebih banyak lagi peninggalan purbakala lainnya. Dalam fosil yang ditemukan, setidaknya ada 5 kategori dinosaurus dari zaman Jurassik. Pemerintah Chongqing menggelontorkan setidaknya 17 juta yuan untuk melindungi dan mengevakuasi situs bersejarah penemuan fosil purbakala ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan tutupnya gerai 7-Eleven akibat bisnis model yang tidak cocok di Indonesia. Dirinya melihat margin yang tipis dan volume penjualan yang rendah mengakibatkan 7 ditutup. Penutupan gerai 7-Eleven menjadi perhatian banyak orang. Hal ini dikarenakan gerai yang buka 24 jam ini biasanya ramai dikunjungi anak muda. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan tutupnya gerai 7-Eleven akibat bisnis model yang tidak cocok di Indonesia. Ia juga menilai jika dibandingkan Alfamart lebih efisien, walaupun tak memiliki ruang yang luas, namun volume penjualannya tinggi. 7 ini bisnis modelnya kurang tepat, kalau menurut saya ya, karena kan margin dari retail seperti itu kan tipis, kita tahu 1-3%, ya kan, dan mestinya in and out-nya cepat, bukannya orang duduk beli satu Coca-Cola duduknya berjam-jam, sewa ruangannya, sewa tempatnya besar, nggak seperti itu mestinya menurut saya. Mestinya seperti kayak Alfamart, Indomart, emang yang tempatnya kecil, efisien, orang keluar masuk, volumenya banyak, karena marginnya tipis. Tapi kalau margin tipis, fixed cost-nya besar, sewa tempat besar, dipakai buat nongkrong, nggak jalan. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman, mengatakan banyak faktor yang menyebabkan 7 seperti sekarang ini. Faktor salah strategi pada target pasar hanya salah satunya. Ada juga dampak regulasi dari dilarangnya penjualan minuman beralkohol di retail. Menurut Adi, tutupnya gerai 7 bisa berimbas ke sektornya. Alasannya karena 7 memiliki banyak cabang. Prilia Carvalho, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Pak Roy, tadi pernyataan Ketua Kadin kita menyatakan bahwa bisnisnya tidak cocok di Indonesia. Katanya mungkin orang yang masuk lebih baik cuma membeli Coca-Cola lalu kemudian nongkrong berlama-lama. Ini menurut Anda apakah memang 7 tidak segera melakukan perubahan paling tidak supaya dia lebih efisien dan juga efektif dibandingkan dengan kompetitornya seperti Alfamart atau Indomaret? Bagaimana Pak Roy? Iya, artinya begini, tidak cocok dari sisi A, belum tentu dari sisi B dan sisi C tidak cocok juga. Jadi begini, maksudnya begini, kita tahu 7-Eleven ini 90 years company, worldwide company, yang sudah besar di dunia, worldwide company, dan masuk ke Indonesia. Ketika dia mau masuk ke Indonesia, pasti harapannya bukan jadi ekor, tapi dia ingin ada uniqueness. Ada sesuatu yang terobosan, ada breakthrough yang masuk sehingga pasar bisa bergeliat. Layaknya pengusaha siapapun juga. Jadi dia masuk dengan suatu status yang memang belum ada yang peraturannya yang mengatur untuk yang namanya retail bisa digabung dengan kafetaria. Dan memang esensinya harusnya masing-masing kan begitu. Nah, jadi dia masuk itu dengan satu harapan adanya suatu perubahan yang fenomenal yang terjadi sehingga dia bisa raise up menjadi star.
menjadi bintang. Nah, untuk itu kan itu sesuatu hal yang saya pikir basic sekali. Kami melihatnya dari sesama retail ini adalah sesuatu yang basic. Kita retail sudah biasa untuk setiap hari kita harus lakukan inovasi. Setiap hari harus ada special treatment, special program. Diskon yang lebaran ini adalah diskon yang 6 bulan yang lalu kita udah bicara dengan supplier dan manufacturer, bukan harga yang kita naikkan atau barang bekas, tapi barang yang memang sudah spesial. Artinya itu adalah strategi, ada satu aturan. Nah, sama seperti anggota kami ini. Jadi memang masuknya ingin sesuatu yang berbeda dan ingin tentunya ada perubahan juga yang mendukung dari sisi regulasi. Namun itu yang nggak didapat. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka harus juga berkeliling cara, berpusing cara sehingga sampai ada surat teguran dan lain sebagainya. Yang diharapkan adanya audiensi dan sebagainya sehingga regulasinya bisa tepat, bisa fit in. Tapi sampai ditutupnya regulasi itu tidak kunjung datang. Nah, itu yang membuat statusnya bukan lebih kepada persaingan sebenarnya, tapi statusnya kepada bagaimana adaptifnya pemerintah melihat suatu pola yang baru, bisnis model yang baru, yang juga pasti akan ada. Bukan hari kemarin, hari ini mungkin ada sesuatu yang baru ataupun besok. Nah, bagaimana melihat ini merupakan sesuatu peluang ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pak Roy, tapi bukankah memang kondisi retail kita paling tidak kuartal pertama pada tahun ini memang kurang menggembirakan? Bukankah itu juga menjadi salah satu faktor yang kemudian menyebabkan Sevel ini mungkin kehilangan konsumen? Karena konsumen sedang menahan belanja. Itu bagaimana? Ya, itu yang awal tadi kami sebutkan, bahwa 2 tahun terakhir sampai dengan kuartal pertama kita di dalam status underperforms. 2 tahun yang lalu kita hanya bertumbuh 8-9%, beda dengan 2012, 2013, 2014, dan kuartal pertama juga sangat rendah sekali, sehingga membuat itu adalah salah satu faktor eksternal yang mendorong kepada status 7-Eleven harus. Prof, menurut Anda inovasi dari Sevel ini sudah cukup baik? Kita tahu ya, paling tidak pada saat muncul 7-Eleven, kita lihat Alfamart, Indomaret juga menjual minuman yang serupa, paling tidak. Ada inovasi, ada perubahan yang dilakukan oleh kompetitornya. Nah, Sevel Anda lihat bagaimana untuk mengikuti perkembangan zaman? Uniqueness itu didasarkan inovasi dengan melakukan riset apa yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda pergi ke Bandara Kuala Namu, sekarang di situ ada kedai kopi baru ini, namanya Koktong. Ya, itu didasarkan pengamatan bahwa orang senang nongkrong di kedai kopi. Nah, mereka bukan berarti mereka rugi, mereka justru penjualan terbaik, salah satu kedai kopi yang bagus sekali. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat Indomaret saja ada namanya Indomaret Point. Model bisnisnya Sevel ini ditiru oleh yang lain. Anda pergi kemana? All Fresh, mau beli buah, ada tempat makannya di dalam. Yang dulu dipersoalkan kepada Sevel, yang lain tidak dipersoalkan. Jadi menurut hemat saya itu adalah inovasi. Inovasi yang memang tidak bisa kita membiarkan incumbent ini menjadi lazy incumbent. Misalnya dulu Matahari kita lihat, itu dulu seperti itu. Sekarang Matahari Anda lihat, sampai ada Matahari Mall dan lain sebagainya. Dipicu oleh persaingan malah menjadi inovatif, begitu ya. Nah, sementara ada pelaku-pelaku usaha yang dia melakukan inovasi tapi dia stagnan, berhenti. Tidak melakukannya lagi. Dia pikir cukup merawat saja. Sevel seperti itu, Prof? Sevel itu melakukan sesuatu yang sifatnya uniqueness. Tapi karena tadi saya bilang dipaksa dan dia tidak bisa keluar dari DKI, sehingga akhirnya karena ditarget dia buka tempat-tempat dan akhirnya tempat-tempat itu tidak menguntungkan karena keadaan seperti itu. Jadi inovasi saya kira cukup baik. Mereka juga punya sosial media. Pengunjungnya itu bahkan dapat insentif. Kalau beli itu lewat Twitter, lewat Facebook itu ada hubungannya. Mereka malam minggu ada musik yang bergilir di tiap tempat, anak muda ngumpulnya banyak, sampai dimuat di harian New York Times halaman depan bahwa 7-Eleven Indonesia itu menggunakan adaptasi cara Indonesia, dan itu membuat Sevel yang terlaku di dunia. Prof, sekarang kalau dikaitkan dengan minuman beralkohol, disebutkan memang peraturan itu salah satu penyebab utama yang kemudian menyebabkan konsumen pergi, paling tidak hilang dari 7-Eleven. Menurut Anda setuju? Alkohol itu banyak temannya. Banyak temannya. Alkohol itu juga jenisnya sangat beragam. Sehingga ketika kita ngomong minuman beralkohol, jangan digeneralisir. Ada minuman beralkohol itu yang kadar alkoholnya tinggi. Di Sulawesi Utara ada cap tikus yang orang bisa oplos kemana-mana. Itu yang orang gunakan. Tapi ada alkohol yang hanya 3%, bir, dan itu dulu diizinkan, ada di supermarket dan sebagainya.
teman-temannya dari minuman alkohol yang 3% itu adalah snack, kacang, rokok, dan sebagainya. Which is ini adalah 20, ada yang mengatakan 20%, ada yang mengatakan 60% dari total pendapatan sebuah minimarket. Itu yang menguntungkan. Nah, tentu seorang pengusaha harus berpikir ulang. Ketika itu nggak boleh, dia harus mencari jalan. Tapi kenapa di Shuffle itu menjadi menarik? Karena dia satu-satunya tempat yang bisa orang minum di situ bir dingin. Ya, bir dingin. Tempat lain tidak ada. Itu pengamatan saya. Koreksi kalau saya salah tentang hal itu, Pak Roy. Ya. Nah, tapi ketika itu tidak ada, mereka masih punya alternatif, yaitu kopi sebetulnya. Which is saat ini orang Indonesia sedang sekali gemar kopi kan, sehingga harga kopinya saya lihat itu naik dari tadi 7.000, 8.000, 10.000 dan sebagainya. Anak Indonesia itu gemar sekali minum kopi, begitu. Itu alternatif. Tetapi tentu sekali lagi semua tidak bisa mendadak di Indonesia. Jadi kalau regulator ingin mengeluarkan satu aturan, beri waktu sehingga pengusaha bisa berpikir dan menarik secara pelan-pelan. Baik, kita akan tampilkan sejumlah data berkaitan dengan penutupan 7-Eleven ini di segmen selanjutnya. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali.